Cilacap terkini, masa transisi PJ Bupati Cilacap akan bertemu dengan calon Bupati terpilih Samsul Ami, eksklusif program Telusur Cilacap. Saat dijumpai redaksi jurnal media, PJ Bupati Cilacap di ruang kerjanya hari Jumat 3 Januari 2024 akan bertemu dengan Bupati Cilacap terpilih, eksklusif program Telusur Cilacap. Assalamualaikum Pak PJ. Ya, Sehat Pak PJ. sehat. Ya Pak PJ, pasca pilkada Pak, ada transisi nanti untuk program ke depan Pak, 5 tahun untuk Cilacap Pak. Ini gimana Pak untuk program ke depan Pak, untuk kemiskinan itu dan lain-lain Pak, pembangunan terutama Pak, gimana Pak? Oke, baik, ini pertama kita masuk ke tahun 2025 dan selama tahun 2025 ada proses pergantian pemimpin yang baru yang sudah terpilih, tinggal tunggu waktu dari Kepresnya Presiden, nanti akan segera dilantik mungkin sekitar bulan Maret, tapi nunggu Kepres. Nah, pemimpin yang baru sudah terpilih itu Pak Samsul sebagai kepala daerah dan Bu Ami sebagai wakilnya. Saya berharap karena PR-nya Cilacap itu ada beberapa yang paling urgent. Pertama berkaitan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini masalahnya adalah hampir sebagian besar mereka mungkin karena ekonomi lemah. Nah, ekonomi lemah itu akses, kemudian berkaitan dengan aspek mungkin lapangan pekerjaan. Nah, kegiatan-kegiatan untuk menangani kemiskinan ini butuh kerja bersama, kerja besar, di mana di dalamnya ada yang disebut dengan bagaimana mendorong lokomotif ekonominya menjadi makin maju. Sehingga Cilacap harus membangun event, dan kemarin tahun baru sudah di launching kalender event dari bulan Januari sampai Desember 2025. Mudah-mudahan nanti bisa establish, nanti kalender event itu menjadi pendorong penopang untuk UMKM yang ada di Kabupaten Cilacap untuk setiap kegiatan-kegiatan mereka bisa terlibat. Dan kegiatan-kegiatan yang kemarin yang dilakukan banyak sekali yang kemudian UMKM itu yang barang dagangannya habis. Saya cek dan sehingga menurut saya bagaimana penanganan kemiskinan ini bisa bersinergis dengan semuanya, dan ini perlu ditopang dengan selain event juga investasi berkaitan dengan penyiapan lahan untuk investasi, baik itu investasi yang sifatnya skalanya regional maupun yang nasional. Dan saya berharap ini bisa semakin baik dan itu menjadi peluang bagi penanganan kemiskinan. Kemudian yang ketiga berkaitan aspek kemiskinan ini adalah harus membuat roadmap bagaimana caranya penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara bertahap. Karena kemiskinan ini ada kemiskinan struktural. Kemudian kemiskinan ini harus ditangani secara kalau dalam bahasa komprehensif, mulai dari aspek pendidikannya, kemudian lembaga pelatihannya, kemudian ekonominya, modal usaha, kemudian inovasi yang paling penting. Bagaimana juga inovasi proses berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Di dalamnya kemiskinan itu ada stunting, kemudian ada berkaitan dengan kekurangan misalnya infrastruktur dan lain-lain. Mungkin itu PR-PR utamanya yang bisa dibangun bersama-sama. Saya dengan tim sudah menyiapkan beberapa identifikasi berkaitan dengan aspek bagaimana penanganan itu bisa secara sistematis diatur bersama-sama dan semua teman-teman di OPD sampai di kecamatan. Siap Pak. Mungkin itu. Siap. Pak, kemarin dari ketua tim besar Pak Farid mengatakan bahwa akan bertemu dengan PJ Bupati atau eksekutif yang sekarang sedang menjabat untuk menyamakan persepsi dan di masa transisi ini Pak. Mungkin ada gambaran apa yang nanti disampaikan kepada Bupati Cilacap terpilih Pak? Baik, kami berencana dengan tim semuanya yang ada di Pemkab Cilacap akan nanti ketemu dengan Pak Bupati terpilih dengan Wakil Bupati terpilih untuk melakukan proses transisi pemerintahan. Mana-mana yang sudah dicapai dan mana-mana yang akan dilakukan di tahun 2005 tinggal diteruskan, termasuk mungkin program-program Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti apa-apa yang bisa disampaikan sehingga bisa disinergikan
ketika waktu masuk pelantikan tinggal jalan cepat. Mungkin itu yang paling penting kami akan siapkan, mungkin mudah-mudahan insya Allah di bulan Januari ini nanti bisa kita siapkan. Mungkin itu. Ya, nanti masa transisi itu apakah melibatkan dengan OPD terkait atau dengan lintas sektoral yang ada di pemerintah Kabupaten Cilacap atau hanya tim kecil saja, Pak? Ya, jadi kita itu sebenarnya melibatkan pertama di semua OPD. Ya, karena sekarang ini konteksnya kita ikutin di pusat. Di pusat itu ada 6 Menko. Ada Menko Pangan dan Infrastruktur lah. Di pangan itu kemudian sekarang berkoordinasi di bawahnya, misalnya ada pertanian. Pertanian itu bukan hanya pertanian dari kabupaten, tapi dari provinsi sama dari kementerian. Kemudian dari pangan dan gizi yang terutama berkaitan dengan makan bergizi itu. Kemudian ada infrastruktur misalnya berkaitan dengan irigasinya. Karena irigasi kita masih 46% yang baik, sisanya masih belum, sehingga kita harus berkoordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan baik itu di provinsi maupun di pusat. Dalam skup-skupan itu yang kemudian menjadi sebuah fondasi untuk kita berkolaborasi. ASN punya core value namanya berakhlak. Salah satu hal yang paling penting di terakhirnya adalah kolaboratif, sehingga kita melakukan proses kolaborasi bersama-sama tadi untuk bagaimana caranya lintas sektor, lintas pemerintahan, kementerian juga kita libatkan semuanya, sehingga fokusnya penanganan itu bisa dilakukan di Kabupaten Cilacap. Mungkin itu. Ya. Like, subscribe, share, dan komen.